Jangan coba-coba mereka menindas rakyat, menyusahkan rakyat, menghancurkan rakyat. Kalau itu terjadi, saya akan ajak umat bangkit semua, angkat senjata, revolusi rakyat, saudara. Takbir, angkat tangan semua, kepala di tangan, takbir, takbir. Itu 4 pulau dari zaman sejarah ratusan tahun yang lalu itu memang punya Aceh. Biar aja Aceh yang mengelola, Aceh yang ngurus. Pakai diambil, mau dikasih mantu si dia tuh. Lu tahu gak sih dia? Lu tahu gak? Tahu? Yang disebut, ya lu pakai nyebut. Saudara. Nah ini yang terjadi, ulama di mana-mana udah berteriak, saudara. Hei umat Islam, minuman keras itu haram. Di mana-mana teriak. Ternyata pemerintah yang kasih izin bangun pabrik minuman keras. Betul? Betul? Orang kalau ulama udah teriak minuman keras, jauhkan minuman keras, mestinya pemerintahnya kerja, tutup pabrik minuman keras. Begitu dong. Ulama berteriak zina haram, pelacuran haram, harus ditutup. Ternyata yang mengizinkan tempat pelacuran pemerintah lah. Saya mau tanya sekarang, itu yang namanya tempat pelacuran, yang namanya pabrik minuman keras, yang kasih izin ulama atau umaro? Jawab yang keempat, ulama atau umaro? Ulama atau umaro? Tahu-tahu sekarang ulama bersalah ini. Kenapa ini masyarakat ada dekadensi moral? Kenapa di sana-sana banyak yang mabuk, banyak yang judi? Ini gara-gara ulama sudah nggak didengerin. Ulama yang disalahin. Sampai dia bilang apa? Ulama-ulama harus lebih bekerja keras lagi untuk membina bangsa. Lu ngomong medodol sono. Ini ulama mulut udah bebusa, ngomong dari dulu. Saudara, minuman keras itu berbahaya. Dibawakan ayatnya, hadisnya, dibawakan aneka ragam bahayanya. Saudara, udah dijelasin. Umat udah diajak, betul. Tapi yang memberikan izin pabrik minuman keras adalah kalian, umaro, bukan ulama. Kalau ulama mengatakan minuman keras haram, ulama umaronya tutup pabrik minuman keras. Aman tidak? Bagus tidak? Begitu dong. Kita lawan judi, saudara. Anggota DPR ratusan pada ikut judi online. Gimana ceritanya, saudara? Kita yang teriak-teriak lawan judi, stop judi. Pejabatnya main judi. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya tadi saya katakan bukan putus asa, bukan. Kalau saya putus asa, saya nggak ajak Anda tadi untuk rangkul para bupati, enggak. Cuman memang jangan kaget kalau di beberapa daerah kadang-kadang aparatnya nggak peduli kalau ada soal-soal halal haram, saudara. Nah kalau itu kita temukan, sabar, berjuang butuh kesabaran, jangan putus asa, terus suarakan yang hak. Insya Allah Allah berikan kemenangan. Setuju? Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah berikutnya, saudara, kondisi negara kita saat ini sedang kacau balau. Setan lagi ribut. Setan lagi ribut. Saya tanya nih, kalau setan lagi ribut, pisahin jangan? Jawab yang kompak, pisahin jangan? Apa kita aduin lagi? Setuju? Setuju? Saya ditanya, Habib, ini kan negara lagi kacau. Kok Habib tenang-tenang aja, nggak ngomong apa-apa, nggak muncul lagi nih? Habib kenapa nggak bikin 212 lagi? Yuk kita beresin negara. Jawabnya? Saya jawab, iya saya setuju. Cuman saya bukan nggak mau bergerak. Ini setan lagi berkelahi. Jadi saya mau gelar tikar, mau nonton dulu. Setuju? Setuju? Kalau perlu setan berantem lagi. Setuju gak? Ada yang protes. Habib, kok ngajarin umat ngadu-ngadu begitu sih? Kan nggak boleh ngadu-ngadu begitu. Jawab jangan. Kapan? Lu mintanya sekarang dulu. Ya kita jawab, saudara. Saudara, ngadu-ngadu memang nggak boleh. Tapi yang nggak boleh itu yang bagaimana? Adu domba haram. Betul? Adu domba, adu manusia lebih haram. Betul? Adu manusia halal atau haram? Halal atau haram? Adu setan? Adu setan? Bisa boleh, bisa wajib. Nah, terserah lu dah. Setuju gak? Setuju gak?
Anak muda ada nanya di belakang, Habib setannya siapa sih? Ya, lu pakai nanya, ntar gue jawab, gue pulang dari Lampung ditangkap lagi. Bukannya saya ceramah di sini nih, saudara. Mabes Polri dari Jakarta lagi ngeliatin, dia ngomong apa lagi nah? Dia ngomong apa lagi? Bin juga tuh di Pejaten itu di Jakarta, tempat intelijen, bahwa di presiden Habib ngomong apa lagi? Ini menghasut masyarakat aja, ini provokator. Kan begitu modelnya, betul, betul, saudara. Jadi jangan nanya. Udah kita sama tahu lah, tahu gak setannya siapa? Tahu tidak? Tahu sama tahu, betul. Alhamdulillah, ini di Indonesia korupsinya udah kelewatan nih Pak. Pak, Bu, Pak. Dulu zaman Pak Harto ada korupsinya di kolong meja. Ada korupsinya di kolong meja. Kenapa di kolong meja? Masih ada malu. Korupsi, tapi masih ada malu. Begitu kita reformasi, saudara, korupsi ada, naik tingkat, naik di atas meja korupsinya di atas meja, paham? Begitu Jokowi jadi presiden, korupsinya sama meja-meja ini dibawa lari, kacau, tidak. Lalu yang pilih, Astagfirullahaladzim, musuh banyak istighfar dah gitu dah. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan Allah kasih kita pemimpin yang baik. Mudah-mudahan yang baik. Presiden kita nih yang baru, wah luar biasa. Saya akan kejar koruptor sampai Antartika. Wah, cakep gak tuh? Cakep gak? Kita kasih nasihat, bagus Pak Presiden. Tapi tolong jangan kejar yang jauh dulu Antartika, kejar dulu yang ada di antara kita. Betul, jauh-jauh amat lu ke Antartika. Saudara, rakyat dari Sabang sampai Merauke lagi teriak, adili Jokowi. Presiden teriak, hidup Jokowi. Pusing. Makanya banyak-banyak berdoa, setuju, banyak-banyak berdoa. Kita kalau udah gak punya senjata kita apa? Doa silahul. Sekarang doa umat Islam lagi dikabul oleh Allah. Di mana-mana, saudara, di mana-mana, habaib, kiai, ustaz, di majelis taklim, di pesantren, di masjid, di musola, rame-rame di mana-mana saya dengar baca salawat asghiriz zalimin bizzalimin. Betul. Bayangkan di mana baca asghiriz zalimin bizzalimin, artinya ya Allah bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim, aduk mereka satu sama lainnya. Itu doa nggak main-main, sudah nggak main-main, Allah terima. Sekarang saudara zalim lagi pada ribut, lagi buka-bukaan rahasia. Betul. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi kira-kira sampai sini jelas gak? Paham gak? Jadi kalau setan lagi ribut apain? Aduh lagi. Astagfirullah, bukan gak kira-kira itu korupsi sampai triliunan. Lu pernah lihat duit 1 triliun gak? Pernah gak? Gak pernah? Sian. Enggak, saya mau tanya juga, pernah lihat duit 1 triliun? Orang Pringsewu pernah? Enggak pernah? Sama. Ya kita sama-sama orang-orang miskin, lihat duit palingnya 100 ribuan udah gede banget. Masya Allah. Maka itu saya bertanya nih, korupsi begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Nah, saya punya qasidah anti korupsi. Saya nggak mau baca sekarang, tapi silakan buka YouTube. Saya minta umat Islam di mana-mana kalau lagi ada cara baca, saudara. Qasidah anti korupsi, kita ganyang koruptor rame-rame. Insya Allah. Nah, kalau malam ini kita baca selawat asghiriz zalimin bizzalimin dulu. Setuju? Biar zalim biar ribut, setan biar dia berkelahi. Ntar kalau setan yang satu udah tumbang, setan yang satu kan kecapean, kita jorokin. Setuju gak? Hemat tenaga, betul. Hemat biaya, betul. Hemat waktu, betul. Super hemat. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina
سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين semua اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Terus lanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil Pada semua masyarakat yang di sini banyak-banyaklah baca sholawat, istighfar, doa, biar kita diselamatkan oleh Allah dari segala bencana. Amin ya rabbal alamin. Dan ini nggak main-main memang. Kita punya negeri ini lagi kacau balau, ini nggak main-main. Dan saya menyesalkan banyak pejabat-pejabat kita sekarang ini kalau menjawab pertanyaan protes rakyat udah nggak punya etika ya. Dulu zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu orang kalau sudah jadi menteri bicaranya rapi, kayak orang-orang tua kita. Yang namanya menteri bicaranya rapi, duduknya rapi, nggak ada angkat kaki, saudara. Semua etika dijaga. Kalau sekarang ini kacau, rakyat protes, ibu-ibu teriak. Kata ibu-ibu, listrik mahal, protes. Pejabat jawab apa? Ya jangan masang listrik. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Bapak-bapak yang punya motor teriak, saudara, bensin mahal, saudara, bensin udah mahal, ngantri. Kata pejabat yang berwenang apa? Ya jangan beli bensin. Enak aja tuh jawab, jangan beli bensin.
Kan mestinya dia mikir, saudara. Kita teriak lagi, ibu-ibu, cabai mahal. Kata pejabat apa? Nanam cabai sendiri. Ini negara macam apa, saudara? Ada lagi pejabat, saudara, jabatannya dulu zaman Jokowi, saudara, sekarang dipakai lagi, saudara. Kalau ada protes, mahasiswa bilang Indonesia gelap, apa dia bilang? Kau yang gelap. Apa, saudara? Kalau mahasiswa mengatakan Indonesia gelap, panggil mahasiswanya, adik-adik mahasiswa, apa sih maksudnya gelap? Nanti dijelaskan oleh mahasiswa. Oh iya, yang kami maksud gelap, penegakan hukum ini belum beres, korupsi ini masih merajalela. Yang kami maksud dengan gelap ini. Dengarkan, betul? Nanti pejabat udah dengar begitu, perbaiki, betul? Enggak, jawabnya enak. Udah gitu yang lebih kurang ajarnya lagi, apa dia bilang? Begitu rakyat protes, mahasiswa protes, apa dia bilang? Udah nggak usah protes-protes, yang protes sono keluar dari Indonesia. Ini dia nih. Lu pakai sebut nama lagi lu. Polisi mana? Polisi Pak tuh dia tuh. Ya bukan, yang nyebut yang ditangkap benar. Masya Allah, udah tahu orangnya. Ngomong kayak negara punya bapak moyangnya, saudara. Semua orang diusir, purnawirawan jenderal rame-rame, saudara, datang ke DPR menyerahkan surat minta dengan hormat supaya wakil presiden dimakzulkan, saudara. Apa kata ini pejabat? Itu jenderal kampungan, kalau nggak suka keluar aja dari Indonesia. Ini negara kayak punya dia, kurang ajar tidak? Ada lagi lebih kurang ajar. Ini yang satu tuh, ini jangan sebut namanya, itu dia tuh, emang dia tuh. Gue sih gak sebut nama, tapi yang disebut bener. Lu tahu aja. Gue pikir orang di sini nggak tahu. Udah tahu. Tahu gak yang paling kurang ajar? Ini dia. Apa dia bilang? Rakyat tidak usah protes-protes. Kalau protes kalian punya jasa apa kepada negara? Yang nggak punya jasa nggak usah bicara. Kacau orang, saudara. Jawab jangan. Kapan? Lu maunya sekarang dulu? Sudah, siapa bilang nih rakyat gak berjasa? Kasih tahu itu, saudara. Tunggu dulu. Ini rakyat semua beli baju tuh kena pajak, betul? Beli peci kena pajak, betul? Beli celana kena pajak, betul? Beli kain kena pajak, betul? Makan di restoran kena pajak, betul? Beli bensin ada pajaknya, betul? Bayar listrik kena pajak, betul? Kita isi pulsa juga ada pajaknya, betul? Kalau begitu kita rakyat bayar pajak tidak? Bayar pajak tidak? Berarti itu pajak buat apa? Buat negara, bukan? Buat negara. Kalau gitu kita rakyat berjasa tidak kepada negara? Enak yang ngomong rakyat nggak usah protes. Apa jasa kalian? Pala lu mau menyanyi. Gue pengen tarik aja kumisnya tuh. Gregetan gue. Jangan sebut nama, tapi bener yang sebut. Kira-kira jelas gak? Saya tanya kurang ajar gitu. Jangan ngomong rakyat nggak berjasa. Ente punya 16 perusahaan, udah bayar pajak apa belum? Kan dia punya 16 perusahaan, saudara. Ada perusahaan tambang, ada perusahaan nikel, saudara. Sudah bayar pajak belum lu kuis? Ngomong rakyat nggak berjasa. Jangan-jangan 16 perusahaan dia belum bayar pajak, betul? Kenapa? Karena nama dia terpampang, saudara. Terpampang di Panama Papers, saudara. Terpampang, itu nama-nama yang terpampang di Panama Papers adalah orang-orang yang melarikan diri dari pajak. Dia nggak bayar pajak, bilang rakyat nggak bayar pajak, gua kepret juga. Tapi udah tunggu dulu, setan lagi ribut. Makanya kita jangan kepret dulu, tonton dulu. Setuju? Setan berantem, tonton. Setuju? Setan yang satu tumbang, yang satu kecapean, betul? Kalau udah kecapean kita apain? Jorokin. Setuju? Takbir. Ini dia tadi saya katakan, enak aja tuh pejabat ngomong tuh nggak pakai mikir lagi, saudara. Nggak boleh, sama rakyat nggak boleh. Kalau kau nggak bisa bicara santun, jangan jadi pejabat. Jangan. Kalau bilang enggak, saya orang kasar, saya nggak bisa bicara santun, ini jangan jadi pejabat.
Pejabat itu pakaiannya mesti rapi, bicaranya mesti rapi, duduk mesti rapi, mesti jujur, adil, tidak korupsi. Itu pejabat, saudara. Tapi kalau pejabat ngomongnya sembarangan, ikut korupsi, itu namanya bukan pejabat, penjahat. Betul? Nah, begitu saya mau tanya nih, kalau besok ini semua orang Lampung saya undang untuk perang lawan koruptor, siap tidak? Kalau dari Jakarta saya serukan, ayo uber koruptor, gantung di jalan, setuju tidak? Siap revolusi rakyat, siap revolusi rakyat. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Negara lagi tenang-tenang, sudah lagi tenang negara. Tahu-tahu menteri nyolong pulau, Aceh lagi tenang, lagi damai, enak ya. 40-nya diambil, dia ngamuk orang lagi. Kenapa bikin ribut? Pejabat jangan bikin ribut. Itu 4 pulau dari zaman sejarah ratusan tahun yang lalu itu memang punya Aceh. Biar aja Aceh yang mengelola, Aceh yang ngurus. Pakai diambil, mau dikasih mantu si dia tuh. Lu tahu gak si dia? Lu tahu gak? Tahu? Yang disebut, ya lu pakai nyebut. Tapi benar sih yang disebut. Benar. Ya Allah, kacau tidak? Nah, insya Allah sepulang dari Lampung saya akan berangkat ke Aceh. Besok malam saya masih ada acara di Kota Bumi. Nah, insya Allah Seninnya pulang saya akan langsung berangkat ke Aceh ya Pak. Karena kondisi Aceh ini lagi panas, nggak main-main sudah. Ini perdamaian yang sudah kita bangun bersama saudara, begitu rapi, begitu bagus. Besok bisa perang lagi di Aceh. Hati-hati, Aceh itu adalah suatu bangsa yang selama 350 tahun penjajahan Belanda, Aceh nggak pernah takluk, saudara. Yang lain takluk kepada Belanda, Aceh tidak pernah takluk, saudara. Nah, jangan sampai nanti Aceh meradang lagi, perang lagi, minta merdeka lagi, nanti Indonesia yang rugi, saudara. Bagi itu yang namanya pejabat, jangan bikin gaduh. Kok pejabat bikin gaduh? Ada urusan apa? Nggak ada angin, nggak ada hujan, 4 pulau lah diambil. Begitu diselidikin, ternyata tuh pulau banyak minyaknya, megasnya. Oh, lu mau nyolong kalau begitu? Ya, kalau Aceh yang pegang, dia nggak bisa nyolong. Dia kasih mantunya si dia tuh. Nah, kalau mantu si dia kan, ya sama-sama maling. Nah, jadi gampang nyolongnya. Gawat tidak? Gawat tidak? Udah saya jangan terusin dah, ini ceramah udah gigi 3 nih. Nah, kalau diterusin bisa gigi 7, bisa gigi 7 pulang tangkap lagi. Ini masyarakat begitu Habib ditangkap, alhamdulillah, untung bukan aneh yang ditangkap. Tapi saya terima kasih kepada semua masyarakat. Walaupun saya dulu 3,5 tahun ada di Mekah, kemudian pulang di penjara, saya punya pengawal 6 santri saya dibunuh, saudara. Tapi umat di mana-mana, habaib, kiai, pondok-pondok pesantren nggak berhenti mengirimkan doa. Tanpa doa umat, tanpa doa para kiai, tanpa doa santri, saudara, mungkin dari kemarin saya sudah binasa. Nah, tapi karena ada doa, doa itu silahul mukmin. Saudara, dengan doanya habaib, doa kiai, doa ustaz, doa pondok pesantren, di majelis taklim, di mana-mana saya dengar itu doa ya, ikhwan. Saya yang mulai jenuh, hilang jenuhnya. Yang mulai lemah, hilang lemahnya. Yang mulai khawatir, hilang khawatirnya, saudara. Yang mulai capek, hilang capeknya. Kenapa? Berkat doa para habaib dan para ulama. Dan saya tidak akan pernah berhenti, saudara, untuk berjuang. Saya sudah amanatkan kepada mantu-mantu saya. Alhamdulillah Allah kasih saya punya menantu, saudara. Ada Habib Alwi, ada Habib Muhammad Al-Attas, ada Habib Muhammad Hadi, ada Habib Hanif yang suka sering juga ke Lampung ya kawan. Habib Hanif Al-Attas, semuanya Allah kasih orang-orang berpendidikan agama, semuanya ulama, ulama muda, dan semuanya membantu saya dalam berdakwah. Alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir, saya tetap, saudara, berjanji kepada umat, kami tidak akan pernah mau berpisah dengan umat. Kita akan berjuang bersama umat, hidup mati bersama umat. Jangan coba-coba, ada siapapun, pejabat tinggi manapun, apapun pangkatnya, jangan coba-coba mereka menindas rakyat, menyusahkan rakyat, menghancurkan rakyat. Kalau itu terjadi, saya akan ajak umat bangkit semua, angkat senjata, revolusi rakyat, saudara. Takbir. Angkat tangan semua, kepala di tangan. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi.
akhirnya di penutup ini saya ingin sampaikan kepada semua, tolong waspada. Jangan Habib dengan Habib diadu domba. Jangan Kiai dengan Kiai diadu domba. Jangan mau Habib dan Kiai diadu domba. Dari dulu perjuangan di Indonesia, Habaib dan Kiai bersatu, saudara. Dari zaman Wali Songo yang juga merupakan keturunan Nabi, bersatu dengan para ulama untuk menyebarkan Islam ke seluruh Indonesia. Sekarang ini ada oknum-oknum, saudara, yang mereka mencoba mencaci maki Kiai, mencaci maki Habaib, menanamkan keraguan di tengah umat, memfitnah sana, memfitnah sini, ingin mengadu domba umat, saudara. Bahkan ada Kiai-Kiai Istiqomah. Di sini ada Kiai Haji Sulaiman, saudara, mencoba untuk menyuarakan yang hak, tahu-tahu diancam. Kita geruduk itu Kiai, karena itu Kiai nggak ikut agenda kita, kurang ajar. Saya tantang mereka, saudara, yang suka menghina-hina ulama. Kemarin ada satu orang, saudara, dari Jawa Tengah menghina guru tua, seorang Habib penyebar Islam di Indonesia Timur yang membangun sekolah lebih dari 1.500 sekolah pendidikan, saudara. Enaknya dia bilang, saudara, guru tua itu monyet. Saya bilang bukan guru tua yang monyet, lo yang monyet. Enak itu ngomong. Dan yang saya nggak habis pikir, orang-orang ini yang menghina Habaib, menghina Kiai tidak ditangkap. Ada yang bilang Habib memang dilaporkan, kami sudah laporkan mereka, sudah. Saya kirim pengacara, saya kirim anak-anak muda, buat laporan di Mabes Polri. Semuanya sudah dilaporkan, saudara. Yang Abu Jambannya kita laporin, semua kita lapor, saudara. Tidak ada yang diproses. Berarti apa? Berarti mereka dipelihara, saudara. Mereka dipelihara dengan gerakan intelijen hitam yang memang ingin menghancurkan Islam. Saya mau tanya semua di sini, mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela Kiai, siap bela Habaib, siap bersatu. Takbir. Kalau ada yang ngadu domba Habaib dengan Kiai, biarkan atau lawan, biarkan atau usir. Takbir. Shallu ala Nabi. Mudah-mudahan Lampung tetap aman, Risewu tetap aman, dan mudah-mudahan Lampung dengan seluruh kabupatennya menjadi baldah thayyibah, menjadi qaryah salihah thayyibah ma'murah mubarakah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah. Secara khusus kita niatkan untuk sahibul haul almarhum al-maghfurullah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Hasan Sagaf ala Allah subhanahu wa